Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, NIM I0001900010. Saya dari perwakilan kelompok 1 yang bertemakan pembaruan dalam Islam. Yang pembahasan pertama dalam studi kemuhammadiyaan. Masuk dalam materi pengertian tajdid atau biasa disebut pembaruan. Asal kata tajdid itu berasal dari bahasa Arab. Yang kata yajid itu artinya baru, kemudian tajdid itu artinya pembaharuan. Secara bahasa, tajdid yaitu proses memperbarui sesuatu yang dipandang usang atau rusak. Kemudian Imam Syatibi berkata, berdalil, pembaruan Islam adalah menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang banyak ditinggalkan umatnya dan memurnikan pemahaman dan praktek keagamaan dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Di sini sudah jelas Imam Syatibi memberi argumen bahwasanya umat Islam telah tertinggal ilmunya, telah tertinggal dari ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mana umat Islam ini menyimpang dari ajaran Quran dan Sunnah tersebut. Jadi kemuhammadiyaan ini datang untuk memurnikan, mengembangkan, memodernisasi, berpegang teguh terhadap ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian next, ruang lingkup tajdid dibagi menjadi 3. Yang paling utama adalah pemurnian akidah dan ibadah untuk membentuk akhlakul karimah. Yang kedua, pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. Kemudian yang terakhir, pengembangan kepemimpinan organisasi dan etos kerja dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian dari kemuhammadiyahan ini membentuk 2 gerakan yang dinamakan gerakan purifikasi, yang kedua gerakan modernisasi. Oke. Apa itu gerakan purifikasi? Organisasi Muhammadiyah membentuk 2 gerakan yang disebut gerakan yang pertama gerakan purifikasi. Secara garis besar ialah upaya pembaruan untuk mengembalikan ajaran agama Islam. Maka dilihat dari gerakan purifikasi ini untuk mengembalikan, memurnikan ajaran agama Islam. Kata mengembalikan di sini sebelumnya ada, kemudian menyimpang atau melenceng dari ajaran agama Islam atau keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah. Adapun gerakan purifikasi ini
di lingkup atau di bidang akidah, ibadah, dan tauhid. Maka organisasi Muhammadiyah ini membentuk banyak pada saat itu banyak umat Islam banyak melenceng atau menyimpang dari akidahnya, ibadahnya, misalnya sholat asarnya 2 rakaat, dibalik-balik subuhnya 4 rakaat, kemudian dan tauhid juga. Mengapa organisasi Muhammadiyah ini membentuk gerakan yang dinamakan purifikasi? Karena pada saat Islam pada zaman tersebut banyak dinamakan gagal paham atau salah paham. Maksudnya banyak penyakit-penyakit Islam itu dari masa-masa berdirinya kemuhamadiyahan. Yang pertama yang disebut disingkat dengan TBC, yaitu yang pertama tahayul, yang kedua bid'ah, yang ketiga khurafat. Yang pertama tahayul, yang kita tahu mempercayai bahwa datangnya musibah atau keberuntungan yang dibawa oleh makhluk selain Allah. Contohnya banyak dari kita, misalnya percaya bahwasanya jimat yang bertulisan tulisan Arab kecil gitu dimasukkan supaya untuk tidak membawa keberuntungan atau gimana sebagai jimat gitu. Yang kedua bid'ah. Apa itu bid'ah? Mengadakan atau membuat suatu yang belum pernah diajarkan Rasulullah SAW. Yang ketiga khurafat. Khurafat ini meyakini kebenaran dari kisah-kisah yang batil. Oke, masuk gerakan yang nomor 2 yang dinamakan modernisasi. Adalah meningkatkan kualitas diri dengan tetap berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Ruang lingkup di bidang muamalah. Sedangkan di gerak purifikasi di ruang lingkup ibadah, tauhid, dan akidah. Sedangkan di gerakan modernisasi ruang lingkup di ranah muamalah atau hubungan sesama manusia. Gerakan modernisasi ini meningkatkan atau mengembangkan kualiti diri dengan catatan tetap berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Seperti contoh inovasi dakwah, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Yang kita rasakan sekarang itu inovasi dakwah ini semacam seperti media-media yang canggih sekarang, teknologi, pendidikan. Masuk ke tokoh-tokoh pembaruan pada periode klasik sampai modern, yaitu tokoh-tokoh ulama yang sifatnya mempengaruhi terhadap umat Islam yang terbelakangan, yaitu yang pertama Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab,
Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul dan Ar-Rasyid Ridho, Ibnu Taimiyah, dan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Corak pembaruan bersifat purifikasi atau pemurnian dalam lingkup yang tadi kita udah bahas, dalam lingkup akidah, tauhid, dan ibadah. Kemudian Jamaluddin Al-Afghani bercorak politik, sedangkan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho bercorak pendidikan atau sosial budaya. Di sini ada peran-peran ulama yang di ranah bidangnya berbeda-beda. Oke, lanjut. Masuk dalam gerakan pembaruan di Indonesia. Sebelumnya yang tadi itu tokoh-tokoh ulama yang dari orang-orang Arab, orang-orang luar Indonesia. Sedangkan yang ini gerakan pembaruan di Indonesia, yaitu organisasi yang bertugas atau mengambil peran berorganisasi. Yang pertama yang disebut Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Yang kedua Syarikat Islam. Yang ketiga Persatuan Islam. Yang terakhir Muhammadiyah. Jamiatul Khair Al-Irsyad, pendirinya adalah Syahid Muhammad Al-Fatih Ibnu Abdul Rahman Al-Masyhur. Syahid Muhammad Ibnu Abdul Syahid Muhammad ini kegiatannya menjadi perhatian organisasi ini meliputi 2 bidang. Pendiri dari pembina sekolah pada tingkat dasar dan mengirim anak-anak muda ke Turki untuk melanjuti studi. Wow, mantap. Sedangkan Al-Irsyad berdiri setelah Jamiatul Khair, tidak menunjukkan aktivitas organisasinya di bidang garapnya sama dengan Jamiatul Khair, yakni bidang pendidikan. Berarti Jamiatul Khair dan Al-Irsyad ini sama bidangnya, bidang pendidikan, tetapi Al-Irsyad berdirinya setelah Jamiatul Khair. Al-Irsyad sendiri sama-sama bertujuan menjalani dengan bersungguh-sungguh dalam peran agama Islam sebagaimana yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah untuk memajukan hidup dan kehidupan secara kafah, secara Islam. Lanjut, yang kedua Syarikat Islam. Syarikat Islam berdiri di Solo sendiri 11 November 1912. Dirikan Syarikat Islam tumbuh dari organisasi yang mendahulunya yang bernama Serikat Dagang Islam atau disingkat SDI. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Manhodi atau Muhammad Asmodimomejo. Banyak sekali. Kemudian setelah Serikat Islam menjadi organisasi bergerak di bidang politik. Organisasi ini berjuang melawan penjajah. Kemudian masuk Persatuan Islam. Yang ketiga, Persatuan Islam bertujuan untuk mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mendirinya madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, dan tablik melalui ceramah, menerbitkan majalah, produk, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir Muhammadiyah. Kita tahu sendiri Muhammadiyah ini didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta.
Berarti Muhammadiyah ini Kiai Ahmad Dahlan ini berasal dari Jogja. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah menghembus jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, memberantas TBC. TBC tadi itu tahayul, bid'ah, khurafat, mengusahakan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan bergerak di bidang kehidupan umat, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Maka dari keempat itu banyak kontribusi kepada umat Islam untuk supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, atau memurnikan segala umatnya yang terdahulu supaya memurnikan hati, jiwa, dan akal supaya menjalani hidup yang lurus. Dan sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.